Selanjutnya adalah persiapan pelatihan melalui daring yang dipandu oleh moderator, yaitu saya sendiri, Ida Ayu Sintia Nurina, dan saya bertugas di TK Negeri Pembina Denpasar, dan saya juga sebagai pengurus PGRI Provinsi Bali. Mohon izin kepada Bapak Doktor ternyata yang sudah hadir pada kesempatan pagi ini, Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA sebagai keynote speaker pada sesi pertama hari ini. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan CV beliau. Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Jabatan beliau saat ini yaitu Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar. Pendidikan beliau S1 di Pendidikan Matematika, PP MIPA IKIP Yogyakarta tahun 1986. Kemudian S2 beliau di Visipol UGM, Ilmu Pemerintahan Visipol UGM tahun 1988. Doktor, beliau menyandang gelar doktor ya di salah satu universitas di Kanada, yaitu College of Education at New Mexico State University pada tahun 1997. Dan jabatan beliau saat ini Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Dasar tahun 2020, dan beliau juga pernah sebagai Kepala Bidang Program dan Informasi di PM4TK Matematika, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017. Baik, kita sambut bersama Bapak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA dengan materi PJJ di era pandemi. Kepada Bapak, saya persilahkan. Izin Bapak Direktur, mohon izin. Selamat pagi Bapak Direktur. Selamat pagi, Pak. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Baik Bapak, terima kasih Bapak. Banyak Bapak, perkenalkan Bapak, saya Ketua PGRI Kabupaten Badung, mengucapkan terima kasih banyak atas waktu yang telah Bapak luangkan dalam webinar yang telah kita laksanakan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Yang dalam hal ini di samping kami ada Bapak PLT, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Olahraga Kabupaten Badung. Sangat senang kami Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita ke depan akan tetap berkolaborasi Bapak. Dan Ya. itu sekali lagi mohon maaf juga jika nanti ada yang tidak berkenan selama pelaksanaan webinar ini Pak. Selanjutnya kami ingin juga Bapak PLT menyambut Bapak selaku atasan kami di Kemendikbud Pak. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Direktur, ya Pak Dr. Andes Rahmadi Widiharto MA. Terima kasih Pak Direktur. Saya selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Badung, jadi merasa berbahagia sekali di mana pada kegiatan webinar tentang pelatihan pemanfaatan akun belajar.belajar.id yang Bapak berikan melalui Direktorat kepada kita semua. Ini tentu akan bermanfaat sekali bagi teman-teman di seluruh Indonesia, khususnya kami di Kabupaten Badung. Nah, sehubung dengan itu, selamat datang di webinar ini. Terima kasih Bapak, saya apresiasi di tengah-tengah kesibukan Bapak. Saya tahu Bapak telah meluangkan waktu. Harapan saya dapat memotivasi kita semua. Saya yakin itu. Dan teman-teman seluruh guru yang hadir sebanyak 2.804 orang. Badung dari 2.004 orang dari semua jenjang Bapak. Jadi terima kasih atas kehadirannya. Saya mohon arahan, saya mohon petunjuk, tidak hanya hari ini barangkali, terus kami berkoordinasi, terus merepotkan sehingga pelaksanaan pembelajaran di masa pandemi COVID ini dapat berjalan dengan baik. Saya kira itu, saya mohon maaf apabila kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Direktur.
Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ketua PGRI Kabupaten Badung, kemudian Bapak PLT, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Badung, rekan-rekan semua pengurus PGRI yang luar biasa ini semangatnya, rekan-rekan dari guru-guru dari 4 jenjang tadi ya Pak ya, dari Kabupaten Badung yang luar biasa, ada 2.000 lebih yang telah hadir. Terima kasih. Kami mohon maaf Bapak Ibu semua, Bapak Dirjen, Bapak Dr. Iwan Sahril PhD yang mestinya bersama dengan Bapak Ibu sekalian, beliau ada agenda yang mendadak, kemudian menugaskan saya untuk membersamai Bapak Ibu sekalian. Saya sangat mengapresiasi inisiasi untuk memanfaatkan akun ini dan juga kerjasama dengan G Suite for Education adalah sebuah terobosan saya kira. Era saat ini, apalagi memasuki revolusi industri 4.0 adalah sebuah keniscayaan untuk senantiasa memperbarui, meningkatkan kompetensi, utamanya adalah bidang TIK. Pandemi COVID-19 luar biasa di sini ternyata tidak menyurutkan rekan-rekan guru, baik itu jenjang ada TK tadi ya, PAUD, kemudian SD, SMP, SMA, untuk senantiasa memperbaiki, memperbarui, meningkatkan kompetensinya. Kompetensi TIK ini adalah sebuah keniscayaan, suka atau tidak suka dengan masa pandemi ini telah membawa kita pada sebuah era di mana kita harus lebih familiar, harus lebih dekat, sementara anak-anak kita, siswa-siswi kita juga dihadapkan pada sebuah tantangan yang tentunya kita perlu juga untuk bisa mendampingi, untuk bisa mengarahkan, untuk bisa membersamai, bahkan juga dengan orang tua mereka, sehingga pandemi ini tidak sekedar sebagai sebuah tantangan, tetapi harapan kita untuk bisa memperbaiki dan memandiri. Terima kasih Bapak Ketua PGRI Kabupaten Badung, kemudian juga Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bandung. Sekali lagi terima kasih rekan-rekan semuanya yang ada di sini, untuk juga dari rekan-rekan G Suite for Education yang telah menginisiasi ini. Kami mewakili kementerian tetap berupaya untuk senantiasa memfasilitasi ke depannya bagaimana upaya perbaikan, upaya peningkatan kualitas pendidikan kita. Terima kasih Bapak, mohon kalau memang ada acara yang lebih penting, lebih mendesak, kami persilakan tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Moderator begitu, kalau memang ada kepentingan, ada tugas lain yang mendesak, bisa dipersilakan. Kami nanti mungkin juga ada waktu, karena nanti ada juga agenda kurang lebih setengah jam ke depan, untuk mungkin tidak bisa mengikuti secara utuh kegiatan ini. Saya kira begitu Ibu Moderator. Baik Pak. Izin saya bisa share screen sedikit begitu. Ya, silakan Bapak. Izin Pak, untuk kegiatan ini saya kebetulan agak segan hari ini. Saya siap dampingi Bapak sampai selesai nanti Pak. Wah, luar biasa. Terima kasih. Oh, iya. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Ya, sudah tampil Pak. Sudah ya. Baik, apakah sudah bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah tampil Bapak. Sudah. Baik. Baik, bicara tentang sistem pendidikan di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, paling tidak bagaimana kita bisa harus menyikapinya kondisi saat ini untuk tahun 2045 ke depan. Perubahan ekonomi, Bapak Ibu sekalian, tahun 2030 PDB di Indonesia diprediksi berasal dari sektor servis ya, layanan.
Kemudian perubahan pasar tenaga kerja di Indonesia juga akan bergeser lebih ke banyak ke pekerjaan seperti transportasi, pariwisata dan retail. Kemudian perubahan keadaan di Indonesia, utamanya di demografi, sosiokultural juga demikian, Bapak Ibu. 70% masyarakat Indonesia akan terdiri masyarakat yang berpendapatan menengah. Kemudian visi kita tahun 2045, kita berharap SDM yang berkualitas dan terampil, di mana kita mencapai tahun emas kemerdekaan kita tahun 2045 yang datang. Inilah pelajaran Pancasila, Bapak Ibu. Mungkin teman-teman sudah cukup familiar, cukup akrab di Renstra Kemdikbud, bahkan juga mungkin rekan-rekan sudah cukup familiar dengan beberapa program prioritas kementerian. Ada program guru penggerak, ada program sekolah penggerak, kemudian ada organisasi penggerak. Mereka bicara terkait dengan pelajaran Pancasila. Ada 6 karakter yang utama dari pelajaran Pancasila, yaitu berketuhanan, berakhlak mulia, kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, pada konteks inilah Bapak Ibu, bagaimana kami di GTK, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan, kita mencoba mengarah kepada sebuah transformasi guru dan tenaga pendidikan. Ada 5 pilar utama, begitu ya, program utama Dirjen GTK. Tadi pelajaran Pancasila akan diraih melalui sekolah penggerak. Bapak Ibu mungkin 1 Februari kemarin ya sudah dilansing Mas Menteri tentang program sekolah penggerak. Dan juga teman-teman mungkin sudah mulai mendaftar itu calon kepala sekolah penggerak. Silakan untuk bisa berpartisipasi, berkontribusi. Bapak Ibu, 5 pilar utama dalam mewujudkan kesana adalah, pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Ada yang namanya program guru penggerak. Program guru penggerak inilah yang diharapkan Bapak Ibu menjadi motor sebagai instructional leadership kita, menjadi kepemimpinan pembelajaran yang akan membawa sebuah transformasi agent of change dari pendidikan ke depannya. Kemudian transformasi PPG prajabatan. Sebelum menjadi guru terdefinisi, secara definitif, ada yang namanya program pendidikan profesi bagi guru. Di sana Bapak Ibu kita berharap kita membekali bagaimana kemampuan para guru sebelum mereka mengemban tugas utamanya, mengemban tugas untuk bisa memajukan kualitas pendidikan. Disinilah Bapak Ibu kita berharap nanti ada model in-on-in-nya, bagaimana keterlibatan dari unsur stakeholder sekolah akan bisa memperkaya rekan-rekan di PPG Perjabatan ini. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan sistem belajar guru. Rencana saat ini sedang berproses, Balai Guru Penggerak, harapan Bapak. Kemudian yang berikutnya adalah komunitas pendidikan yang bergotong royong untuk tujuan murid atau siswa. Ini ada beberapa organisasi penggerak yang menjadi arahan kita. Kemudian juga regulasi tata kelola dengan pemerintah daerah. Antara lain kemarin muncul rencana kami fasilitasi untuk guru-guru honorer di P3K. Baik, ini Bapak Ibu sekedar overview saja Bapak Ibu tentang bagaimana setara kompetensi TIK yang dulu pernah ada ya, Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Ini hanya sebagai overview ketika kita bicara tentang pemanfaatan kemampuan IT kita, guru-guru kita yang dengan pandemi ini menjadi sebuah kebutuhan, menjadi sebuah keniscayaan ya Bapak. Sehingga tentunya kita harus berupaya ke sana. Ada konteks kompetensi pedagogis, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi pada pembelajaran yang diampu. Ini nanti bisa dengan rekan-rekan dari Google Suite for Education, kemudian inisiasi dari rekan-rekan pengurus PGRI, saya kira itu sangat luar biasa. Termasuk kompetensi profesional di sini. Bagaimana memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berkomunikasi. Memanfaatkan teknologi informasi komunikasi untuk pengembangan diri.
networking, jejaring. Ini adalah sebuah upaya kita bagaimana TIK itu bisa kita optimalkan, baik itu pada perspektif pedagogis maupun juga profesional. Untuk hal yang sifatnya ini nanti silakan Bapak Ibu bisa dicermati. Nah, pandemi COVID ini Bapak Ibu sekalian tentunya menjadi tantangan bagi kita. Jadi melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kita sudah berjalan berapa bulan Bapak Ibu sekalian ini? Sudah hampir 10 bulan lebih. Kami yakin banyak informasi, banyak pembelajaran bagi kita semua menyikapi kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian ada tekanan finansial, di satu sisi bagaimana ekonomi harus jalan, bagaimana upaya peningkatan pencapaian kecepatan kualitas pendidikan seiring dengan ekonomi itu ada beberapa tekanan termasuk di perguruan tinggi. Mempercepat akses digital di semua industri, salah satu program di Kemdikbud arah nanti ke digitalisasi sekolah. Tentunya ini juga menjadi tantangan bagi kita. Bagaimana rekan-rekan guru juga menyiapkan ke sana mulai dari sekarang. Kemudian juga ada tantangan yang lain, cyber security, saya kira Bapak ini juga tantangan yang lain, dan peluang kewirausahaan. Baik, ini beberapa saja survei yang kemarin dilakukan. Ini belajar dari rumah masih cukup banyak Bapak Ibu. Seiring dengan upaya kita melihat di wilayah-wilayah yang mungkin masih oranye atau berangsur-angsur sudah mengarah ke hijau gitu ya. Ini saya sepintas saja. Ini ya alasan mereka siswa masih belajar dari rumah. Ada yang masih bergantian Ibu Bapak. Ada juga yang guru kunjung, mungkin teman-teman di Kabupaten Badung ada yang mempraktekkan itu. Karena mungkin juga, tapi mungkin internet relatif sudah bagus di Badung, saya kira. Namun apabila tidak, itu masih dimungkinkan dengan guru kunjung misalkan. Ini yang melihat frekuensinya Bapak Ibu. Dalam 1 minggu ini baik ini secara nasional Bapak Ibu sekalian. Yang setiap hari mesti berjalan itu 33%, kemudian ada yang 2-4 hari seminggu, kemudian ada juga yang seminggu sekali, itu ya di beberapa wilayah, ada 9,3%. Sekali lagi ini dinamikanya untuk pandemi ini sangat fluktuatif sekali, dan kemarin di SKP Pak Menteri, bagaimana pemerintah daerah, bagaimana stakeholder, keluarga bahkan termasuk orang tua untuk tetap memberikan pertimbangan. Kalau memang dirasa masih belum begitu aman, maka pembelajaran jarak jauh adalah alternatifnya. Namun kalau memang sudah dimungkinkan untuk bisa tatap muka, maka dipersilakan. Ini gambaran sepintas saja Bapak, ada yang belajar dari televisi, kemudian juga belajar radio, kemudian juga ada yang ini Bapak Ibu, ini teman-teman guru, mohon perhatiannya di sini, mengerjakan soal-soal dari guru. Ini kebanyakan masih sekitar 86,6%, ada penugasan dari guru. Catatan yang utama di sini yang penting adalah bagaimana penugasan ini ada feedback-nya bagi siswa maupun orang tua. Tidak semata-mata hanya penugasan, kemudian tanpa ada umpan balik. Yang lebih penting adalah bagaimana umpan balik itu diberikan kepada siswa, termasuk juga kepada orang tua. Ini yang harus disadari Ibu sekalian. Ini tadi selanjutnya dari yang kemarin ada yang menggunakan proyek yang membuat desainnya juga bagus, ini menarik. Kemudian belajar interaktifnya secara nasional ada 44,6%, belum sepenuhnya ya Bapak. Ini kalau yang di jenjang SMA, SMK relatif lebih bagus pemanfaatan media sosial maupun aplikasi online. Ini rekan-rekan di Badung, kami harap bisa berbagi begitu nanti teman-teman. Apa ini kalau saya antara jenjang SMA,
maupun dengan SMK misalkan, ataupun juga dengan yang SMP itu bisa lebih mendisiplinasikan hasilnya. Ya, ini yang lain lagi untuk gurunya, Ibu Bapak. Ini tadi memberikan tugas berupa soal siswa tadi untuk siswa, sekarang untuk gurunya 80,7%. Mohon ini bisa disikapi, Ibu Bapak. Pertama tadi saya katakan adalah feedback-nya. Yang kedua adalah mengarah kepada life skill-nya, sebagaimana surat edaran dari Mas Menteri nomor 4 tahun 2020 antara bagaimana membangun sebuah meaningful learning, mengarah kepada life skill, kemudian tidak pada tuntutan ketuntasan dari sebuah kurikulum, ada beneran kurikulum kan Bapak Ibu di sana. Nah, itu yang harus kita arahkan, Ibu Bapak. Ya, pemanfaatan media sosial cukup banyak. Mohon maaf ini TVRI juga ada, RRI juga ada. Ini tadi yang kami sampaikan tadi, Ibu Bapak. Bagaimana SE Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tadi yang disampaikan juga di rekan-rekan dari PGRI di suratnya itu, antara ini Ibu Bapak. Tidak mengarah pada penuntasan kurikulum, ada penjelasan kurikulum kan di sana dari SE Kabalitbangbu, ada materi-materi esensial yang bisa disampaikan. Kemudian mengarah kepada kecakapan hidup, kemudian mengarah kepada feedback, kemudian bervariasi pembelajarannya. Yang jelas prinsipnya adalah kesehatan, keselamatan adalah yang utama selama masih masa pandemi ini, dan realistis, Ibu Bapak. Apa maksudnya realistis? Bahwa ekspektasi kepada siswa kita juga jangan disamakan ketika masa normal kan begitu. Kita harus lebih objektif melihat bagaimana kondisi yang bervariasi beragam, termasuk juga fasilitasi IT-nya untuk bisa kita optimalkan, termasuk dalam kualitas pembelajaran kita. Ini tadi yang kami sampaikan kemarin ya Bapak. Oh iya, ini sudah ada fasilitasi untuk relaksasi dana bos dan sebagainya itu ya Bapak. Sebentar saja saya ini termasuk juga masalah asesmen ya. Ini masalah wilayah yang hijau kuning, saya kurang tahu persis tadi. Mungkin di Badung relatif lebih sudah kondusif ya, mudah-mudahan gitu ya. Baik, ini adalah yang dari kami Bapak Ibu. Fasilitasi dari GTK, mungkin teman-teman akhir tahun kemarin sempat mengikuti bagaimana seri webinar dari kami untuk berupaya menemani, berupaya membersamai Bapak Ibu dalam menyikapi masa pandemi seiring dengan optimalisasi kemanfaatan. Kita menghadirkan beberapa narasumber waktu itu, baik dari kepala sekolah, pengawas, dinas pendidikan, komunitas pendidikan, penggiat pendidikan maupun orang tua. Ada juga fasilitasi bahan belajar online, mungkin teman-teman sempat mengakses ya, guru berbagi, kemudian guru belajar dan sebagainya. Kemudian juga ada fasilitasi bahan belajar pengalaman baik masa pandemi. Ini ada di kami di beberapa direktorat, ada di Direktorat GTK Didas, ada di Dikmundiksus, di PAUD juga ada ya Bapak. Silakan nanti bisa. Ini yang kemarin, akhir tahun kemarin yang kami lakukan, Bapak Ibu. Di awal Juni-Juli, kemudian di akhir tahun juga kami lakukan lagi. Ini fasilitasi bahan belajar online, silakan nanti bisa dicek. Oh iya, ini begini Bapak. Saat ini antara guru berbagi dan guru belajar dalam proses kami menyebutnya rebranding begitu. 1-2 minggu ke depan kita ingin lebih memadukan, lebih solid untuk bisa memberikan kemudahan akses bagi rekan-rekan guru. Ini adalah bahan-bahan yang sifatnya printed material yang ada di kami. Yang soft copy-nya juga ada ya Bapak, silakan nanti bisa diakses di GTK dari masing-masing direktorat, ada di sini. Pengalaman baik, praktek baik, mudah-mudahan ini bisa menjadi semacam referensi, semacam sumber inspirasi bagi rekan-rekan untuk
melaksanakan pembelajaran. Kita tidak tahu, kita belum tahu Bapak Ibu. Mudah-mudahan secepatnya pandemi ini segera berakhir. Namun seiring dengan itu tentunya ini akan memberikan pembelajaran, memberikan tantangan, memberikan peluang bagi kita untuk memunculkan inovasi-inovasi, terobosan-terobosan yang mengarah kepada peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi yang TIK ini adalah sebuah Bapak kami menyebutnya adalah proses transformasi pada pembuatan TIK. Dulunya masih seperti ini Bapak, teacher center, siswanya masih pasif begitu ya, searah sifatnya. Kemudian sudah kita mengarah student active learning, ini antar siswa bisa berkomunikasi. Nah di sini student centered learning, guru adalah sebagai fasilitatornya. Guru bisa menghandle, guru bisa intervensi, bisa memberikan beberapa penguatan, bisa memberikan beberapa penekanan-penekanan, highlight bisa diberikan. Nah yang sekarang ini student centered learning, co-creation ambiguous learning. Tidak hanya semata-mata guru sebagai sumber belajar, tetapi siswa pun bisa menjadi sumber belajar. Siswa pun juga bisa menjadi sebuah kreator dari media-media pembelajaran yang bisa memperkuat bagaimana pembelajaran itu bisa diinisiasi. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita ketika siswa juga belajar ke-IT-annya, guru juga demikian. Tentunya adalah sebuah tantangan tersendiri bagi guru untuk bisa bisa lebih, paling tidak ada nilai lebihnya dengan siswanya. Karena beberapa aplikasi, beberapa fasilitasi yang beredar saat ini, berkembang saat ini, bukan tidak mungkin siswa pun juga bisa membuat sebuah media-media, sebuah klip-klip video, bisa membuat semacam praktek-praktek pembelajaran yang bisa di-sharing. Dan guru tentunya harus bisa dan mampu untuk bisa menghandle, bisa menjadi mitra juga bagi siswanya. Tidak sekedar fasilitator, namun juga sebagai inspirator juga tentunya. Ini Bapak bagaimana agile learners yang lebih fleksibel, adaptif, self-directed, kemudian kreatif, bahkan mengarah kepada sekaligus sebagai humanistic learning. Kami memahami pada konteks bagaimana nilai-nilai humanistik itu bisa kita transformasi, bisa kita ada semacam proses diseminasi membangun sebuah nilai-nilai karakter dengan di era digital ini. Memang pada tataran tertentu kita perlu juga mungkin ya, mohon maaf teman-teman di jenjang pendidikan dasar ataupun PAUD, kadang-kadang sentuhan yang sifatnya fisik pada konteks membangun sebuah karakter masih dibutuhkan. Tetapi di era seperti ini kita harus bisa mengantisipasi. Memang TIK ini adalah tools. Mau dipahami ini hanyalah alat saja. Ini adalah sebuah media saja. Tetap tergantung kepada orangnya ataupun siapa yang menjadi, kalau saya menyebut adalah arsitekturnya, siapa yang menjadi pengguna dan juga yang meng-create-nya. Itu yang harus kita pahami. Jadi gurulah yang menjadi ujung tombaknya. Artinya sehebat-hebat apapun TIK tentunya Bapak Ibu, peran guru tidak bisa ditinggalkan. Peran guru adalah sentral bagaimana memanfaatkan teknologi itu sendiri dan bagaimana itu bisa memberdayakan siswanya, ekosistemnya pada peningkatan kualitas pembelajarannya. Ini yang sekarang luar biasa ya Bapak. Ada bagaimana learning skill, kemudian literasi, kemudian life skill. Ini mohon bisa menjadi pemahaman, menjadi tantangan bagi kita. Diperlukan memang bagaimana kita bisa membuat semacam
terobosan-terobosan begitu. Tetapi kita life skill juga harus menjadi pertimbangan bagi kita. Fleksibilitas, kemudian kepemimpinan, inisiasi. Jadi kalau kita merujuk di profil pelajar Pancasila, kreativitas, critical thinking di sana, kemudian produktivitas, ada kemandirian, kemudian juga tentunya sosial, kebinekaan global, gotong royong, saya kira itu adalah menjadi sebuah life skill yang harus kita bangun sekarang. Memahami, menyikapi bagaimana education untuk 4.0 saat ini dengan guru, masa dan pasca pandemi, alternatif yang mungkin Ibu Bapak adalah blended learning yang ideal. Kita optimalkan pemanfaatan TIK, ada istilahnya ada high tech, namun demikian juga kita perlu mengarah kepada yang high touch. Bagaimana kita bisa menyeimbangkan bagaimana nilai-nilai yang mengarah kepada literasi digital itu, tetapi tadi saya katakan tetap nilai-nilai yang humanistik tetap harus bisa masuk. Pengembangan karakter juga harus masuk, meskipun TIK pun juga bisa sedikit, tapi mungkin pelan-pelan sudah bisa dikembangkan. Bagaimana membangun sebuah karakter, bagaimana etika dalam kita berkomunikasi, misalkan itu juga sebuah membangun karakter juga gitu. Bagaimana norma etika ketika ingin mengajukan pertanyaan, termasuk juga bagaimana ketika kita meninggalkan ruangan dan sebagainya, ruangan Zoom misalkan, termasuk juga ketertiban, kedisiplinan. Hal seperti itu juga menjadi pada tataran tertentu itu ada sebuah membangun karakter juga. Di sisi lain, pada konteks interaksi sosial itu juga perlu dilakukan. Ini Ibu Bapak, ada yang dengan online, ada dengan luring Ibu Bapak. Ini kita harus bijak bagaimana memanfaatkan kombinasi ini ya pada konteks pembelajaran jarak jauh. Tidak ada semacam kebijakan kita memilih dan juga kebijakan pada konteks bagaimana supporting infrastruktur, termasuk juga bagaimana kita membangun ekosistem dengan orang tua, komite sekolah dan sebagainya. Itu juga menjadi pertimbangan kita. Kita tentunya apalagi dengan kondisi saat ini, Bapak Ibu harus lebih memahami ekosistem pembelajaran pendidikan di ruang. Karena masa pandemi ini sekali lagi membelajarkan kita bagaimana peran penting dari pusat pendidikan antara orang tua, keluarga, maksud kami, kemudian sekolah, guru dengan siswa dan stakeholder-nya, dan masyarakat. Tiga inilah yang menjadi sumber pusat pendidikan, dan ini harus kalau kita merujuk di Gaza Dewantara ya di sana. Di pusat pendidikan itu sekolah, keluarga, dan masyarakat. Sedikit kami menyampaikan ini Bapak. Ini dari teman-teman di Pusdatin ya. Ada 4 level ini teman-teman di mana begitu ya. Yang pertama adalah penguasaan dasar TIK, kemudian pendalaman pengetahuan, dia para guru bisa menguasai merekayasa pengetahuan, dan yang ketiga adalah membuat sebuah karya yang mengandung nilai kebaruan. Yang keempat adalah berbagi pengetahuan dalam komunitas belajar mereka. Bapak Ibu di level mana? Kami berharap yang dengan pelatihan nanti G Suite ini sudah pada level yang ketiga begitu ya, menghasilkan sebuah karya yang mengandung nilai kebaruan, inovasi. Syukur-syukur sudah sampai kepada level keempat, yaitu berbagi praktek baik, pengalaman, pengetahuan kepada rekan-rekan yang lain. Ini kemudian ini adalah dari mungkin teman-teman dari Pusdatin nanti akan melakukan lebih banyak. Ini menjadi penyemangat kita, ini menjadi upaya kita untuk harus terus berbenah, memperbaiki diri. Dari statistik yang ada di Dapodik
2029 akhir 2020 itu baru sekitar 4,3% Ibu Bapak yang tergabung berpartisipasi dalam pembelajaran berbasis TIK. Rata-rata per provinsi baru 4,3%, ini kan masih kecil ini. Mudah-mudahan nanti ada update dari 2020 itu bisa lebih banyak. Ini kalau kami lihat di sini di 10 provinsi itu relatif cukup bagus begitu ya. Ini Jawa Timur, Banten, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Aceh, NTT, Jawa Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Sulawesi Selatan. Ini cukup. Setelah ini mohon, ini nampaknya Provinsi Bali harus lebih gesit lagi begitu ya, bagaimana upaya pembelajaran berbasis TIK ini bisa dioptimalkan. Mudah-mudahan saat ini bisa menjadi trigger begitu dengan rekan-rekan dari Jesuit for Education ini. Ini jangkauan pembatik dari 2020 4,3% per provinsi. Peserta didominasi oleh perempuan pada usia 26 sampai 35 tahun. Nah, ini nampaknya juga menjadi tantangan bagi kita begitu ya. Nampaknya usia-usia yang kira-kira literasi IT-nya relatif tinggi, relatif patut di usia-usia sekian. Gitu. Ini per provinsi tadi Bapak Ibu total peserta 41.375 peserta ini yang dalam ini perlu harus kita upayakan lebih banyak. Ini dari Banten yang cukup tinggi, DKI Jakarta, kemudian yang berikutnya ada dari Bali. Oh, Bali ada ini, Bali bagus ini. Ini Bali ada Bapak Ibu. Berikut 10 provinsi, mohon maaf, ini Bali ada ya. Ini Bali 7,3%. Lumayan, alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, ini sebagai penutup saja. Selama masa pandemi ini, Bapak, hak peserta didik untuk mendapatkan layanan pendidikan adalah sebuah keniscayaan. Pandemi jangan menjadi kendala, Ibu Bapak, tapi ini adalah menjadi tantangan bagi kita untuk bisa menguasai TIK. Dalam penguasaan TIK ini, guru harus dapat belajar dengan cepat, mampu beradaptasi, sehingga mampu menularkan semangat beradaptasi kepada perubahan. Mungkin juga dengan rekan-rekan bahkan mahasiswa, dengan orang tua secara cepat dan akurat. Kemudian berbagai moda daring yang disediakan oleh Kemdikbud tadi kami fasilitasi, silahkan bisa dimanfaatkan Ibu Bapak, gratis dan bebas, sehingga bisa meningkatkan kualitas belajar di masa pandemi. Seluruh ekosistem sekolah harus bersiap memasuki tatanan baru. New era pada konteks bagaimana new normal nanti, Ibu Bapak, kita perlu melakukan terobosan dan transformasi pendidikan. Saya kira begitu sedikit pengantar dari kami. Kami mengucapkan selamat mengikuti pelatihan Bapak Ibu sekalian. Kami ucapkan juga terima kasih yang luar biasa, penghargaan yang setinggi-tingginya ke rekan-rekan PGRI Kabupaten Badung dan juga teman-teman dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang telah memberikan kesempatan juga kepada rekan-rekan guru dengan Jesuit Education untuk senantiasa berkolaborasi. Terima kasih, kami mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Matur Suksma. Jadi untuk sesi berikutnya mohon izin ya, saya akan membuka sesi tanya jawab, memberikan kesempatan dari peserta yang akan ingin mau bertanya. Udah itu. Ya, mungkin dari peserta yang ingin mau bertanya silahkan raise hand atau boleh juga mengetiknya di dalam kolom chat yang sudah tersedia. Ya, silahkan untuk peserta. Atau mungkin ada yang, baik, sudah ada ya. Mohon izin Bapak. Ya, ini ada dari Ibu Kade Ayu.
sudah raise hand, mungkin bisa dibantu oleh host untuk meng-on-kan mic-nya dan videonya. Silakan di-on-kan juga, Ibu Kade Ayu. Bisa dibantu oleh host atau Ibu Kade Ayu yang sudah raise hand, saya persilahkan. Iya, selamat pagi. Ya, selamat pagi Bu. Silahkan Bu. Saya Kadayu Wahyuni dari TK Negeri Pembina Kecamatan Grogak, Kabupaten Buleleng. Nah, saya mau bertanya dengan Bapak narasumber. Sekarang kan masih musim pandemi. Nah, kita masih sistem belajarnya itu masih daring. Nah, di sini masih sistem daring melalui internet. Yang saya tanyakan, banyak siswa atau orang tua, mungkin kalau jenjang SMP, SD, SMA, mungkin siswanya bisa secara langsung melakukan daring. Tapi kalau di TK, itu kan harus didampingi oleh kedua orang tuanya, ya salah satu orang tuanya untuk mendampingi. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya menanggapi masalah ini, karena banyak sekali wali murid di TK terutama kalau kita belajar daring itu susah sekali untuk diajak kerjasama. Alasannya karena dia sibuk bekerja, lebih baik saya bekerja daripada saya ini bukan guru Bu, saya ini adalah pencari nafkah. Terus internet saya juga ada batasnya Bu, tidak punya paket. Nah, bagaimana solusinya untuk menanggapi wali murid yang seperti ini? Terima kasih. Terima kasih Ibu Kade. Gimana Baik, Ibu Moderator? Ya, baik Bapak. Saya persilahkan Bapak untuk langsung Oke. menjawabnya. Silakan. Ya, terima kasih Ibu Kade Ayu ya dari TK Negeri Pembina Buleleng. Ya, terima kasih. Jadi begini, fenomena pandemi COVID-19 ini tak ada satupun orang yang memprediksi sebelumnya. Fenomena hal yang baru, ada semacam disrupsi sosial yang terjadi. Kita tidak siap untuk menghadapinya. Awal-awalnya bahkan kita agak gagap juga begitu ya. Kebiasaan kita pembelajaran dengan yang tatap muka, bahkan apalagi di jenjang tadi ya rekan-rekan di PAUD, TK, SD sangat kental dengan sebuah komunikasi tatap muka, kemudian secara fisik ketemu. Tiba-tiba kemudian hadir yang namanya pandemi COVID-19. Kita sedang belajar tentunya menyikapi kondisi yang ada ini. Tiba-tiba kemudian kita diarahkan pada pembelajaran yang sifatnya online, daring. Meskipun sebenarnya Bapak Ibu, pada beberapa sekolah itu sudah praktek untuk seperti video conference, pakai Webex, kemudian pakai dengan Yahoo Messenger misalkan dulu-dulu itu ya, itu juga sudah dikenalkan, tapi kan terbatas. Pertanyaannya kan ketika tadi disampaikan oleh Ibu Kade Ayu tadi itu bagaimana dengan jenjang TK, bagaimana jenjang di awal SD yang notabene mereka dari segi infrastrukturnya terbatas. Kita memaklumi kondisi ini. Upaya pemerintah kemarin dengan memberikan bantuan kuota internet, bahkan ada beberapa pemerintah daerah yang juga mengupayakan ini, termasuk juga bahkan ada supporting, misalkan ada juga yang bantuan ya semacam perangkat elektronik, laptop misalkan untuk membantu, sehingga secara berkelompok ada yang
belajar secara daring tapi berkelompok. Bu Kadek Ayu tadi itu, bagaimana dengan anak-anak di PAUD? Kan orang tuanya juga harus mencari nafkah. Iya, betul itu. Ya, saya kira ini juga menjadi fenomena di mana-mana. Saya bukan guru, betul ya sih. Ya. Kemudian belum lagi bagaimana dengan kuota internetnya dan sebagainya. Kalau kita merujuk di SK Menteri itu kan memang ada beberapa pertimbangan Ibu Bapak, termasuk ini termasuk wilayah yang mana begitu ya. Kalau memang di wilayah yang masih orange atau merah bahkan ya memang mau tidak mau harus dengan daring. Meskipun terbatas. Saya katakan terbatas. Misalkan begini, tadi saya sampaikan di awal tadi ada beberapa overview. Misalkan kalau kemudian tidak ada internet lalu apa? Ya mungkin televisi atau mungkin HP yang tidak harus dengan internet misalkan. Kalau tidak ada mungkin televisi, mungkin radio kan. Alternatif yang sementara ada ini kan itu. Itu yang kita berdayakan. Kami yakin nanti dari teman-teman dinas pendidikan, rekan-rekan dari PGRI ada tips, ada trik-trik sendiri begitu ya. Karena kalau kita paksakan untuk bertemu ya tidak benar itu kan. Tadi disampaikan di sana ada 2 prinsip utama yang harus kita pegang, yaitu adalah aspek keselamatan, aspek kesehatan, dan juga harus realistis. Kalau masih memungkinkan, Ibu Kadek, kalau memang memungkinkan tatap muka misalkan, ya tatap muka kalau memang sudah di wilayah hijau. Tapi kalau tidak, relatif masih oranye atau bicarbonate atau kuning, mungkin model guru kunjung begitu ya. Itu adalah salah satu alternatifnya. Home visit gitu ya Pak? Oh iya visit, betul. Gitu. Iya, antara lain seperti itu. Itu sangat dimungkinkan itu. Kalau kemudian wah ini merah bener ya sudah, terpaksanya pakai HP yang memang misalkan HP yang tidak ada belum terkoneksi dengan internet begitu ya, pada yang belum pakai Android maksud saya, ya mungkin seperti itu. Tugas-tugas ataupun ya soal latihan ataupun hafalan. Kadang-kadang ada beberapa sekolah itu yang menerapkan seperti itu. Ada tugas-tugas untuk anak putra-putrinya, anak-anaknya. Untuk orang tua memang beginilah Bapak Ibu, tadi saya sampaikan ada 3 pusat pendidikan itu. Keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sebenarnya ini ada semacam proses pergeseran nilai sebenarnya. Kan pendidikan yang utama itu sebenarnya kan ada di keluarga sebenarnya. Nilai yang utama. Kemudian seiring dengan bergeser waktu, dinamika zaman, maka ada institusi yang namanya sekolah. Yang kemudian ada tanggung jawab, ada upaya untuk meningkatkan bagaimana membangun sebuah pribadi, ada konteks anggota sebagai anggota individu oleh anggota masyarakat. Kemudian masyarakat juga itu. Artinya ya perlu ada pemahaman juga bagi orang tua bahwa sebenarnya tugas ini tidak semata-mata sepenuhnya adalah tugas dari seorang guru. Tugas mulia yang utama sebenarnya adalah pendidikan itu ada di keluarga. Entah dengan kondisi apapun. Pendidikan tentunya pada perspektif yang relatif utuh begitu ya. Tidak pada konteks hanya belajar kemapalan saja, pendidikan pada konteks yang lebih luas, bagaimana belajar tentang budi pekerti, bagaimana tentang etika, bagaimana tentang kemandirian, bagaimana tentang semangat, daya juang. Itu life skill itu di sana begitu. Itu di keluarga luar biasa pentingnya. Sehingga tadi ketika tidak ada fasilitasi ya terpaksanya mungkin dengan televisi, dengan radio, ataupun kalau tidak tadi ya yang HP yang tidak ada ataupun belum Android, kalau memang adanya seperti itu ya pakai SMS, apa kira-kira kemudian dari Bapak Ibu guru bisa melihat progresnya, bagaimana putra-putrinya, bagaimana dengan perkembangan mungkin sosial emosional anaknya begitu ya. Dan syukur kalau masih memungkinkan dengan tadi ada beberapa kelompok kecil guru kunjung yang bisa dilakukan. Saya kira begitu Bu Kadek Ayu. Kalau memang di wilayah itu memang masih zona merah misalkan, ya kita tidak bisa memaksakan.
komunikasi seadanya, mudah-mudahan yang dengan seperti radio ataupun juga dengan televisi atau dengan komunikasi HP dengan SMS misalkan. Kalau belum ada Android, belum ada internet, laptop ya itu yang bisa kita optimalkan. Sekali tetap menggunakan tadi, mengarah kepada yang life skill, kemudian meaningful learning, tidak ada tuntutan kurikulum yang disederhanakan, dan yang utama adalah tetap menjaga kesehatan dan keselamatan. Saya kira begitu, Bu Kadek Ayu, Ibu Moderator, Ibu Ayu yang bisa kami sampaikan. Ya, Mungkin baik, teman-teman terima kasih. Dari Dinas, ada PGRI, ada pengalaman-pengalaman yang menarik. Baik, luar biasa sekali. Saya setuju sekali dengan apa yang Bapak sampaikan. Jadi di masa pandemi ini memang betul Pak, kami guru PAUD ya, guru TK memang luar biasa. Bagaimana sih caranya agar tetap proses pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Jadi mungkin apa yang Bapak sampaikan, salah satunya mungkin saya ambil yaitu komunikasi yang efektif. Kita jalin bersama orang tua, ya tentunya di awal kita harus mengawali dengan kesepakatan bersama Bapak. Dengan orang tua, apakah mode apa yang kita ambil? Apakah daring, sesuai dengan kondisi masing-masing sekolah atau luring begitu Bapak ya? Nah ya, baik. Terima kasih Bapak. Baik, bagaimana Ibu Kadek Ayu? Semoga sudah puas nih. Nanti kita bisa sharing lagi lebih lanjut. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan ternyata dari Bapak IGD. Mohon izin ya, dari Bapak Wayan Gede Wiredana. Mungkin ada Bapaknya di tengah-tengah kita, silahkan untuk meng-on-kan mic-nya. Terima kasih Bapak Pak Rahmadi. Terima kasih banyak. Saya dari Kepulauan Nusa Penida, Pak. Wow. Mohon izin bertanya, tapi mungkin karena listrik saya sekarang sedang mati, saya pakai hotspot, ya, dan Bapak, baterai. Iya. Kalau boleh saya infokan Pak, kalau kita mau ke Nusa Penida harus nyebrang dulu Pak. Iya, luar biasa harus lewat semangat. laut lagi. Lewat luar biasa semangat bisa lewat Sanur atau lewat Kusambe bisa. Iya, ini. Berapa jam itu perjalanannya? Begini. Berapa? Berapa jam perjalanannya? Kalau dari rata-rata 30 menit nyebrangnya. Sehingga kami kalau ke kabupaten harus pakai ini, itu sudah pakai speedboat itu 30 menitnya Pak. Sehingga yang saya tanyakan adalah beberapa hal kaitannya dengan motivasi siswa untuk PJJ Pak. Pengalaman motivasi siswa untuk PJJ itu sangat-sangat rendah. Kadang-kadang dibilang kuota ndak ada, kadang malas ditinggal jalan-jalan, ditinggal main seperti itu. Nah, bagaimana triknya supaya mereka siswa itu bisa termotivasi untuk melaksanakan PJJ. Itu saja Pak Rahmadi. Selamat siang. Baik Pak. Bagaimana cara yang memotivasi siswa Pak di masa pandemi? Silakan Bapak. Terima kasih Pak Wayan Gede. Begini Pak, motivasi anak itu dibangun dari berbagai sudut ya, perspektif ya, termasuk lingkungan keluarga, rekan-rekan teman yang lain, anggota masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Tentunya mereka akan berorientasi motivasi ketika apa manfaatnya begitu ya. Kita melihat dari konteks itu tentunya. Ketika mereka belajar, apa manfaatnya mereka belajar? Oh nanti kalau saya lulus, kemudian ada semacam target, gitu. Ada target yang harus ia kejar, ada target yang harus ia dapatkan. Pada jenjang SMP tentunya harapannya bisa melanjutkan kepada jenjang SMA ataupun SMK, mungkin masuk ke jenjang pekerjaan di level menengah ataupun lanjut studi misalkan. Kalau misalkan jenjang SD tentunya berada dengan SMP. Artinya begini, bagaimana motivasi itu dibangun, tatkala mereka ada sebuah target, tatkala mereka ada sebuah harapan, keinginan yang dibangun dan dicanangkan itu dengan ekosistem lingkungan yang ada akan dibangun sebuah semangat, ada sebuah motivasi ke sana. Pandemi ini tentunya kan tidak akan menyebutkan,
tidak akan menjadi kendala. Tadi kami sampaikan bagaimana untuk maju. Kekhawatiran kita adalah learning loss, bahkan ada lost generation, jadi ada generasi yang hilang, ada kesempatan belajar yang hilang. Nah, IT, TIK adalah salah satu sebuah upaya bagaimana learning loss itu kita kurangi, kita minimalisir begitu. Anak-anak sebenarnya kalau kita bisa membangun sebuah tantangan, anak-anak saya yakin relatif lebih cepat belajar IT-nya daripada rekan-rekan, mohon maaf, guru-guru begitu ya. Anak-anak itu umumnya relatif lebih cepat untuk belajar tentang IT-an itu. Sehingga kita berikan semacam target, kita berikan sebuah harapan pada konteks mereka kelanjutan studi misalkan, atau misalkan mereka mengarah kepada sebuah pekerjaan. Tadi saya sampaikan di awal bagaimana layanan, bagaimana volume, bagaimana pangsa pekerjaan itu mulai bergeser begitu ya. Tidak pada tataran yang sifatnya semata-mata pada konteks kognitif saja, tetapi lebih kepada bagaimana mengarah kepada layanan yang sifatnya servis, bagaimana mereka menggunakan sebuah terobosan-terobosan ke-IT-an yang ada yang ini yang mengarah pada aplikasi begitu. Ini anak-anak bisa diarahkan bagaimana kalau sekarang itu anak-anak kan inginnya jadi apa gitu. Ada yang menjawab YouTuber misalkan. Hal seperti itu begitu. Ini kan sebenarnya ada sinyal anak-anak itu relatif lebih mudah untuk belajar ke-IT-nya, rasanya lebih cepat. Sehingga motivasi ini tadi Pak Wayan Gede coba diberikan semacam framework-nya bahwa kita tidak bisa berhenti dengan kondisi pandemi ini, kita tidak pernah pada learning loss, kemudian kita harus tetap berjalan, harus tetap bergerak, harus tetap maju, meskipun tadi saya katakan kesehatan, keselamatan adalah hal yang utama. Ada target-target yang harus kita capai, meskipun saya katakan target-target itu sangat-sangat realistis ya, tadi saya sampaikan itu harus sangat kondisional tentunya, dengan tidak mengurangi nilai maknanya. Bagaimana kemudian kita mengikuti pembelajaran, bagaimana nanti mengikuti asesmen, mengikuti ujian dengan keterbatasan yang ada. Dan itu sekaligus juga menjadi tantangan sebenarnya bagi kita untuk bisa lebih maju. Tentunya motivasi ini juga kita harapkan Pak Wayan, orang tua, kemudian juga lingkungan, sekolah juga harus bersama-sama. Baik itu motivasi yang sifatnya intrinsik maupun yang sifatnya eksternal dari luar. Memang yang dari intrinsik dari dalam itu ya anak itu yang harus kita motivasi bagaimana kemanfaatannya, pentingnya belajar untuk IT-an seperti ini, kondisi seperti ini, itulah nanti yang akan kita harapkan. Mungkin Bapak juga bisa koordinasi Pak dengan rekan-rekan dari bimbingan konseling, kemudian juga dari mungkin lembaga non-pemerintah bagaimana bisa meningkatkan semangat ini. Sesekali diadakan semacam ada itu webinar seperti itu ya, bagaimana membangun motivasi, gimana mereka ada tantangan-tantangan melalui IT-an ini. Dan juga mungkin orang tua juga kita libatkan Pak, lebih bagus itu Pak, karena tadi saya katakan karena ini menyangkut motivasi ini faktornya banyak, variabelnya banyak, sehingga harus secara berkolaborasi, secara bersinergi kita bangun. Saya kira begitu Pak Wayan, Pak Ibu Moderator, Ibu Ida Ayu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dokter. Jadi saya menarik kesimpulan yang pertama yaitu memberikan layanan yang terbaik ya. Pak Wayan, kita harus memberikan layanan yang terbaik kepada peserta didik kita, tentunya yaitu contohnya terobosan IT yang tentunya sebenarnya guru harus mengetahui Pak ya setiap kebutuhan siswanya. Jadi apa sih kebutuhan siswa tersebut gitu. Jadi kita harus tahu ya, apalagi sekarang sudah zaman IT ya. Jadi dunia 4.0, jadi kita harus siap ya untuk belajar, terutama guru-guru ya. Kemudian membuat pembelajaran yang berdiferensiasi karena begitu beragamnya karakteristik setiap siswa. Begitu Bapak. Baik, terima kasih atas kesempatannya ya.
Dan rekan-rekan, saya mohon maaf, jadi tidak semua chat yang bisa saya bacakan dan tidak semua dapat kesempatan untuk bertanya. Saya berterima kasih sekali, matur suksuma kepada Bapak Dr. Rahmadi yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan materi yang sangat komprehensif dan memberikan semangat, motivasi, serta trik pembelajaran kepada Bapak Ibu Guru peserta pelatihan pada hari ini. Semoga dengan di kesempatan lain ya Pak, kita dapat bertemu kembali bukan di dunia maya Pak, bukan tatap maya, tetapi tatap muka secara langsung. Saya tunggu Pak ya kehadiran Bapak di Provinsi Bali. Siap. Baik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, saya haturkan matur suksuma sekali lagi. Dan akhir kata mungkin ada close statement dari Bapak. Ya, saya kira cukup ya. Terima kasih kepada rekan-rekan PGRI dari Kabupaten Badung, kemudian Bapak Ibu Kepala di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Kami ucapkan terima kasih. Sukses bagi rekan-rekan guru di Kabupaten Badung. Tetap maju terus. Pandemi ini bukan menjadi kendala, tetapi menjadi tantangan bagi kita untuk lebih maju, meningkatkan kualitas pendidikan. Terima kasih. Baik, ya, Tungkara. Terima kasih Bapak Dokter. Ya, baik hadirin sekalian. Demikian tadi pemateri pertama yang sangat luar biasa, tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, rekan-rekan guru Provinsi Bali. Ada juga ternyata yang di luar Provinsi Bali ya, luar biasa. Yang ucapkan terima kasih atas antusiasnya. Dan selanjutnya mungkin kita bisa lanjutkan lagi ke pemateri berikutnya. Saya izin live. Oh baik. Mohon maaf. Baik. Baik, terima kasih Pak Dr. Rahmadi. Matur suksma. Terima kasih. Terima kasih.